Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya juga menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selama ini kecewa karena telah di PHK, yang kini akan dipanggil dan diaktifkan kembali untuk dipekerjakan lagi sebagaimana honorer sebelumnya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu, ini sangat luar biasa perhatian pemerintah terhadap honorer. Perhatian pemerintah sungguh luar biasa untuk membela nasib honorer. Di sini ada satu informasi terbaru, yaitu honorer yang sudah dirumahkan bakal dipekerjakan lagi. Ini informasi terbaru Bapak Ibu. Honorer yang sudah dirumahkan bakal dipekerjakan lagi, diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K. Katanya Undang-Undang ASN JOS. Ini informasi terbaru Bapak Ibu per Kamis 23 November 2023. Nah, terkait dengan informasi ini tentunya ini adalah satu hal yang disambut gembira oleh seluruh honorer, apalagi Bapak Ibu honorer yang selama ini sudah dirumahkan atau sudah di PHK. Bapak Ibu, informasi terkini terkait dengan hal ini merupakan satu kabar sukacita yang memberi harapan, yang benar-benar harapan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, terutama yang selama ini sudah dirumahkan atau di PHK, dipanggil kembali, dipekerjakan kembali di instansi pemerintah. Nah, tentunya ini adalah sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang ASN yang baru 2023 yang telah resmi diteratangani oleh Presiden Jokowi, benar-benar membuat para honorer berbahagia. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN membawa perubahan kebijakan di daerah. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memperkerjakan kembali para honorer yang sudah dirumahkan alias di PHK. Ingat Bapak Ibu ya, saktinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memanggil kembali para honorer yang sudah di PHK sebelumnya. Ini adalah salah satu aplikasi pemahaman dari pemerintah daerah terkait dengan harapan para honorer dengan lahirnya Undang-Undang ASN 2023. Ketua Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I Kalimantan Tengah atau Kalteng Tri Julianto mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Pemda mulai mengubah kebijakannya pasca Raker Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada 13 November 2023 beberapa hari yang lalu. Dalam raker yang khusus membahas turunan Undang-Undang ASN baru, ikut mencuat kasus PHK massal di sejumlah daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tentunya Bapak Ibu ini bukan hanya berlaku di Kalimantan Tengah ya, tetapi kiranya semua para pimpinan daerah sigap untuk menanggapi hasil rapat ya, rapat kerja DPR RI Komisi 2 bersama dengan Menpan RB sebagaimana yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanggil kembali para honorer yang sebelumnya sudah di PHK. Alhamdulillah sudah ada respon dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan PHK. Semoga berlanjut dengan diaktifkan tahun ini, paling lambat 2024. Ini kata Tri Julianto kepada jpnet.com pada hari Kamis 23 November 2023. Dalam video yang diterima media ini, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo
mengungkapkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 membuat Pemda harus meninjau kembali kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Kebijakan yang dimaksud adalah PHK honorer pada tahun sebelumnya dan pada tahun 2023 tahun ini juga mungkin ada yang di PHK supaya itu diubah yang akhirnya Provinsi Kalimantan Tengah tergerak hati dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 untuk memanggil dan mengaktifkan kembali para honorer di daerahnya yang sudah di PHK sebelumnya. Tenaga kontrak atau honorer yang sudah dirumahkan akan dipekerjakan kembali karena mengingat banyak ASN sudah memasuki masa pensiun. Kami akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk membahas mekanisme pengaktifan mereka lagi. Ini kata Edi Pratowo. Nantinya keberadaan honorer inilah yang akan mengisi formasi aparatur sipil negara yang kosong akibat pensiun dan hal lainnya. Kebijakan tersebut diapresiasi oleh Tri Julianto. Dia berharap pengaktifan ini sekaligus pengangkatan menjadi ASN P3K. Ingat Bapak Ibu ya, kebijakan tersebut diapresiasi langsung oleh Tri Julianto. Dia berharap pengaktifan ini sekaligus pengangkatan menjadi ASN P3K. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yang sudah di PHK sebelumnya diaktifkan kembali. Itu karena amanat Undang-Undang ASN baru. 31 Desember 2024, seluruh honorer sudah harus diselesaikan melalui jalur P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Mudah-mudahan honorer kategori 2 maupun non K2 yang masa pengabdiannya panjang bisa diangkat P3K penuh waktu, pinta Tri Julianto. Sebelumnya, Menteri Pendangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menegaskan tidak boleh ada Pemda yang memberhentikan honorer. Tentunya berdasarkan hal tersebut, oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengaktifkan kembali para honorer yang sudah di PHK sebelumnya. Menteri Anas bahkan meminta Pemda di masa transisi ini untuk tetap mengalokasikan dana gaji honorer di APBD 2024. Gaji tersebut jangan sampai berkurang dari sisi jumlah bulan maupun nominalnya. Mestinya tidak boleh ada yang memberhentikan honorer. Surat edaran saya sudah sangat jelas, ucap Menteri Anas dalam Raker Komisi 2 DPR RI pada tanggal 13 November 2023. Sekretaris Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi FHTTA K2 Kalteng Rolando S. Aritonang mengungkapkan banyak honorer K2 dan non K2 yang jadi korban PHK massal. Nah, tentunya para honorer K2 dan non K2 yang sudah di PHK massal ini, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa itu akan diaktifkan kembali, diangkat kembali, dan bahkan diharap supaya pemanggilan dan pengaktifkan kembali adalah pengangkatan menjadi ASN P3K. Dia mengungkapkan adanya Undang-Undang ASN menjadi harapan baru bagi honorer, khususnya kategori 2, sebab mereka tidak jadi dihapuskan pada 28 November 2023. Sayangnya, cukup banyak kepala daerah sudah terlanjur memaknai surat edaran Menteri Pendangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau SE Menpan RB Cahyokumolo dengan melakukan PHK massal kepada tenaga honorer, tenaga kontrak, THL, atau sebutan lainnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya para pimpinan daerah yang sudah salah tafsir terkait dengan surat edaran Menpan RB Cahyokumolo pada tahun-tahun sebelumnya, ini supaya mengkaji kembali dan sebagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mengaktifkan, memanggil kembali para honorer yang sudah di PHK tersebut, supaya aktif kembali dan besar harapan seketika para honorer ini diaktifkan kembali, maka peluang besar diangkat menjadi ASN P3K sebagaimana harapannya dengan diaktifkan kembali para honorer yang sudah di PHK ini.
Itulah informasi terkini Bapak Ibu, yang merupakan satu kabar gembira, merupakan kabar sukacita untuk seluruh honorer, terutama Bapak Ibu honorer yang sebelumnya sudah di-PHK. Demikian informasinya, semoga apa yang diinformasikan melalui apa yang telah dirapatkan oleh Menpan RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI, dan apa informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pemanggilan kembali para honorer yang sudah di-PHK, segera menjadi satu kenyataan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.